Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Acuan Kebidanan 1 atau kehamilan, ya, Acuan Kebidanan kehamilan. Dan materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Sengaja ya, kita slide yang pertama. Nah, jadi organ reproduksi wanita itu terdiri dari 3. Yang pertama ada organ genitalia eksterna. Yang kedua ada organ genitalia interna dan ada panggul. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu dari ini. Oke? Ya, apa itu organ genitalia eksterna? Apa saja? Dan apa itu organ genitalia interna? Apa saja macam-macamnya dan begitu juga dengan panggul. Nah, ini ada gambar organ genitalia eksterna, ya. Jadi organ genitalia eksterna itu seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama itu adalah mons pubis, ya. Yang pertama adalah mons pubis, itu di sini, ya, atau biasa kita sebut dengan pubis. Lalu yang kedua ini ada labia mayora. Ini labia mayora, ya. Ini labia mayora. Lalu yang ketiga itu ada labia minora. Labia minora itu ada yang di dalamnya labia mayora. Ini labia minora. Nah, labia mayora dan labia minora ini biasa kita sebut dengan bibir kemaluan, ya. Atau kalau labia mayora itu bibir kemaluan yang besar dan labia minora ini adalah bibir kemaluan yang kecil. Lalu yang nomor 4, apa ini? Ini ada klitoris, ya. Dan untuk yang nomor 5, ini ada yang namanya orificium uretra atau lubang uretra. Lalu yang keenam, ini ada lubang vagina, ya, pintu masuk lubang vagina. Lalu yang ketujuh ada vestibulum. Vestibulum ini ruang segitiga ini, ya, yang terdiri dari klitoris, uretra, dan di atas lubang vagina. Dan dibatasi oleh labia minora. Lalu yang nomor 8 ini ada yang namanya himen. Nih, himen itu sebenarnya nggak begitu terlihat, ya. Dia adalah selaput tipis, ya, selaput tipis di sini, di dekat lubang vagina. Lalu yang nomor 9 ini ada yang namanya perineum. Perineum ini adalah ada di antara ini, ya, vagina dan juga anus. Nah, untuk yang nomor 10 ini adalah anus, ya, karena ini dekat dengan organ genitalia eksterna, jadi akan saya jelaskan sekalian, ya. Tapi yang namanya organ genitalia eksterna ini hanya sebatas sampai nomor 9. Ya, dari mulai mons pubis sampai perineum. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah mons pubis. Apa itu mons pubis? Mons pubis adalah lapisan kulit yang diselimuti lemak. Dia membantali os pubikum atau tulang pubis, tulang kemaluan, ya. Dia membantali tulang kemaluan. Nah, setelah pubertas di daerah mons pubis ini akan ditumbuhi rambut, ya. Rambut akan tumbuh di situ sekitar mons pubis sampai ke labia mayora. Nah, selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora ini adalah bibir besar kemaluan. Dia memanjang dari mons pubis sampai dekat rektum sekitar 1 inci. Saya buka lagi gambarnya, ya. Jadi ini mons pubis, ya. Jadi dia ditumbuhi rambut. Dan ini ada labia mayora. Nah, jadi labia mayora itu ini. Ini yang ditumbuhi rambut ini. Nah, ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah labia minora. Kalau labia minora ini adalah bibir kecil kemaluan. Dia terletak di antara labia mayora dan dia tidak memiliki rambut.
tapi dia memiliki kelenjar minyak yang banyak, ya. Terus untuk klitoris ini adalah organ yang serupa dengan penis pria. Dia memberikan respon terhadap respon seksual, ya. Tempatnya tadi sudah saya jelaskan di mana, ya. Lalu ada yang namanya vulva. Nah, kalau vulva ini adalah alat kandungan luar yang berbentuk lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris, kanan dan kiri dibatasi bibir kecil sampai ke belakang dibatasi perineum. Ya, jadi vulva ini dimulai dari klitoris, lalu ini bibir kemaluan kecil atau labia minora sampai batasnya adalah perineum ini. Ya, ini adalah vulva. Lalu selanjutnya adalah vestibulum. Kalau vestibulum ini adalah ruang segitiga di antara labia, uretra, vagina, dan kelenjar Bartolini. Untuk kelenjar Bartolini nanti akan saya jelaskan, ada keterangannya di slide setelah ini, ya. Jadi memang dia kelenjar Bartolini itu tidak terlihat secara langsung, ya. Dia ada di bawah kulit. Lalu yang selanjutnya ada introitus vagina. Introitus vagina ini adalah pintu masuk ke dalam liang vagina atau liang senggama. Yang ketiga adalah himen. Nah, himen adalah merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Nah, himen ini biasanya berlubang dan membentuk semilunaris. Nah, jadi himen ini biasa kita sebut juga, kalau bahasa awamnya itu adalah selaput darah. Ya, dan selaput darah ini lubangnya itu bermacam-macam, ya. Ada yang cibriformis atau seperti titik-titik seperti itu, ada yang semilunaris dan macam-macam jenis lubangnya, ya. Itu bahkan ada juga yang kelainan ini, ada yang namanya himen imperforata atau himen yang tidak berlubang. Itu untuk himen yang kasus-kasus tertentu, ya, atau yang tidak normal. Ya, itu tidak berlubang. Oke. Slide. Nah, ini ada orifisium uretra externa. Nah, orifisium uretra atau lubang uretra ini adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Ya. Jadi dia tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Nah, untuk perineum, ya, kalau perineum ini adalah terletak di antara vulva dan anus, tadi sudah saya jelaskan, ya. Lalu ini ada ductus dan kelenjar Skene dan juga ductus Bartolini. Ini tempatnya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini fungsinya adalah mengalirkan sekresi pelumas, ya. Nah, ini Bartolini gland atau kelenjar Bartolini itu ada di sini dia tempatnya. Ya, jadi di bawah kulit labia ini. Nah, kalau untuk kelenjar Skene, dia ada di bawah kulit dekat uretra juga, ya, di sini. Untuk kelenjar Skene sama-sama mengeluarkan pelumas atau minyak, ya. Dia ada di daerah labia minora. Nah, itu adalah organ genitalia eksterna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ genitalia interna wanita, ya. Ini penampangnya, ya. Jadi kita akan membahas tentang ini. Organ genitalia adalah organ genitalia interna ini yang ada di dalam. Ya, kalau tadi yang di luar, yang kelihatan. Nah, kalau yang interna ini tidak kelihatan, tapi kita harus tahu dan kita harus memahami dan mempelajari tentang ini. Jadi secara garis besar, organ genitalia interna ini terbagi, ya, mulai dari lubang vagina, nih, ya, lalu ada porsio atau mulut rahim, lalu ada serviks atau leher rahim, lalu ada dibagi juga ada ostium uteri externum dan ostium uteri internum, ya, ini, dan ada uterus atau rahim itu sendiri. Ya, ini ada dinding rahimnya, ya, yang ada berbagai lapisan, nanti akan saya jelaskan. Dan ini ada tuba fallopi, ya, atau saluran telurnya. Lalu ada ovariumnya,
atau indung telurnya, penghasil telur, ini namanya ovarium, ada 2, tuba falopi juga ada 2. Nah, ini sebagian besar seperti ini ya, nanti saya jelaskan lebih detailnya. Ini gambar dari organ genitalia interna wanita. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah urut ya, ini harus urut. Dari vagina atau liang senggama. Kalau tadi kita di organ genitalia eksterna ini adalah mulut dari vaginanya atau lubang vaginanya. Kita masuk lagi ya untuk mempelajari genitalia interna. Ini yang pertama adalah liang senggamanya atau vaginanya. Apa itu vagina? Vagina adalah suatu kanal muskular ya, jadi dia muskular atau otot ya, berbentuk otot, muskulus ya, yang panjangnya sekitar 7,26 cm dan dia itu menghubungkan uterus dan vulva. Ya, jadi vagina ini menghubungkan antara genitalia interna dengan genitalia eksterna. Ya, gitu. Lalu ukuran dinding depan ini ada 8 cm, lalu dinding belakangnya 10 cm dan bentuk dinding dalamnya ini berlipat-lipat ya, atau biasa kita sebut dengan rugae, yang memungkinkan peragangan saat kelahiran dan koitus. Ini yang disebut rugae ya. Jadi bentuknya itu berlipat-lipat ya. Jadi penampaknya memang berlipat-lipat seperti ini, jadi tidak lurus halus, itu enggak. Nah, terus apalagi fungsinya? Menerima penis dan semen saat koitus ya. Jadi untuk alat bersenggama. Terus mengeluarkan cairan menstruasi dan juga sebagai saluran kelahiran ya, atau jalan lahir. Nah, untuk vagina itu sendiri ini menjorok ke dalam bagian atas sehingga terbentuk ruang antara serviks dan dinding vagina atau fornix ya, kita biasa sebut dengan fornix ya. Jadi fornix di vagina ini ada fornix anterior dan fornix inferior ya, jadi ada 2 fornix. Selanjutnya adalah uterus. Apa itu uterus? Nah, jadi uterus itu adalah bagian yang berbentuk kubah atau seperti buah per ya, dan nih ukurannya ini hampir segenggam tangan kita ya. Jadi sebenarnya uterus itu nggak besar, dia bisa meregang kalau ada bayi di dalamnya atau janin ya di dalamnya, karena dia bentuknya juga otot ya. Jadi dia kalau bentuk awalnya ini hanya sebesar buah per ya. Terus dia normalnya ini bentuknya ini adalah menjorok ke depan atau biasa disebut dengan antefleksi ya, jadi menjorok ke depan ya. Terus terletak di dalam pelvis antara kandung kemih dan rektum ya, terletak di dalam pelvis antara kandung kemih dan rektum ya. Jadi di atasnya ini ya, di atas uterus ini adalah di depannya ini ya, kalau dari sini berarti di depannya gambar ini itu ada kandung kemih ya atau vesika urinaria, dan di belakangnya gambar ini itu ada yang namanya rektum ya. Jadi dia terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dan uterus ini kenapa kok bisa apa itu namanya, bisa berdiri seperti ini ya? Itu karena apa? Karena dia ditopang oleh ligamen ya, atau seperti otot-otot penyangga. Ini contoh ligamen itu seperti ini. Nah, ligamen di dalam uterus ini ada banyak. Nanti akan saya jelaskan juga apa saja ligamen-ligamennya. Nah, untuk pembagiannya sendiri, uterus itu terbagi menjadi serviks, lalu ada corpus uteri dan cavum uteri. Yang pertama adalah serviks.
Serviks sendiri ini terbagi menjadi, tadi sudah saya jelaskan ya, ada porsio atau mulut rahim, lalu ada kanalis cervicalis atau leher rahim, lalu ada ostium uteri internum atau OUI ya, dan ada ostium uteri externum atau OUE ya. Jadi ada porsio, OUI, OUE, dan juga ada ismus atau SBR ya. Saya kembali ke gambar yang tadi ya, biar lebih jelas ya. Maaf. Oke, nah jadi ini adalah porsio atau mulut rahim. Nah, di porsio, antara porsio mau ke arah serviks ini kita namakan dengan OUE atau ostium uteri externum. Ya, lalu ada serviks atau leher rahim ini. Lalu di atasnya serviks sebelum masuk ke uterus ini ada yang namanya OUI atau ostium uteri internum. Ya, nih di sini. Nah, lalu ismus atau segmen bawah rahim itu ya ini. Ya, ini ismus atau segmen bawah rahim. Semua ini namanya ismus. Ya. Dari serviks, OUI, OUE, dan juga porsio. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Oke, kita sampai ke corpus uteri sekarang. Nah, corpus uteri sendiri itu adalah lapisan dinding dari uterus atau dinding rahim. Nah, lapisan dari dinding rahim ini ada terbagi menjadi 3 lapis. Ada endometrium, ini lapisan yang paling dalam ya ini. Lalu ada myometrium, itu lapisan tengah, dan ada perimetrium atau parametrium, itu lapisan uterus yang paling luar ya. Jadi yang namanya rahim itu dia mempunyai dinding, dan dindingnya itu ada 3 lapis sebenarnya ya. Ada lapisan pertama yang ada di dalam itu adalah endometrium, lalu lapisan yang kedua itu ada myometrium yang ada di tengah-tengahnya. Lalu ada yang lapisan ketiga ini adalah perimetrium atau parametrium. Nah, itu ya, itu bagian dari uterus. Ya, terus yang selanjutnya adalah cavum uteri. Nah, kalau cavum uteri ini ya ini, ya. Jadi cavum atau ruangannya dari rahim atau ruang rahimnya. Nah, tuh. Ini juga bisa kalian pelajari juga di sini ya. Sudah jelas ini dinamakan fundus. Ini adalah uterus atau dinding uterusnya. Ini ada ligamen penyangganya. Lalu ada serviks, internal ostium uteri internal atau ostium uteri eksternal. Di sini ada sudah jelas semuanya, bisa dilihat dan dibaca. Oke, slide ya, slide. Nah, ini lebih jelas lagi penampangnya ini. Ya, ini juga bisa dipelajari ya. Jadi ini ada cavum uteri ini di dalamnya ya. Nah, selain ada lapisan-lapisan di dalam dinding uterus itu juga ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada yang namanya fundus uteri. Apa sih kok kadang banyak orang bilang fundus uteri. Fundus uteri ini adalah bagian teratas dari uterus. Lah ini. Ini namanya fundus uteri atau fundus of uterus ini. Nah, ini ya, fundus itu bagian teratas dari uterus ya, fundus uteri. Itu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam ligamen. Tadi fungsinya kan sudah tahu bahwa ligamen-ligamen ini adalah dia sebagai fungsinya adalah penyangga dari organ genitalia interna wanita. Ya, jadi dia menyangga uterus, menyangga vagina, menyangga ovarium, ya, menyangga tuba falopi, lah sehingga dia bisa berdiri tegak seperti ini di dalam tubuh kita. Ya, jadi ligamen itu seperti otot penyangga gitu ya. Nah, macam-macamnya apa? Yang pertama ada ligamentum latum, ini melekat pada kedua sisi uterus dan di situ ada pembuluh darah dan persyarafan. Ini di sini. Ya, ini ligamentum latum. Lalu ada ligamentum uterosacralis, ini menghubungkan uterus dan
osakrum pada kedua sisi rektum. Ini agak di belakang, nggak kelihatan di sini ya. Mungkin nanti untuk berikutnya akan saya jelaskan dengan alat peraga saja. Saya buat video ya, nanti akan saya upload juga ya, tentang menjelaskan tentang bagian-bagiannya yang lebih detail lagi. Mungkin kalau gambar ini masih kurang detail ya. Tapi untuk pengenalan bisa aja, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Lalu ada ligamentum kardinal. Nah, ligamentum kardinal ini berfungsi menahan uterus agar tidak jatuh ke vagina, ya. Jadi ada di bagian atas ini. Dan terus ada ligamentum teres. Ini memanjang dari uterus dekat tuba uteri dan melewati kanalis inguinalis sampai labia mayora, ya. Jadi sangat banyak sekali penyangganya untuk uterus atau genitalia interna ini ya, supaya dia tetap berdiri tegak di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah tuba fallopi ya. Sebenarnya ini gambar nggak begitu berhubungan ya, karena saya hanya akan menceritakan tentang tuba fallopi itu yang ini, saluran telurnya ya, saluran telur. Nah, tuba fallopi itu ada jumlahnya adalah 2 ya, kanan dan kiri, dextra sinistra. Nah, lalu dia merupakan saluran yang keluar dari kornu rahim kanan dan kiri. Nah, ini keluar dari kornu rahim kanan dan kiri. Ya, saluran. Dan panjangnya ini sekitar 12 sampai 13 cm dan dengan diameter 3 sampai 8 mm. Jadi sangat kecil sekali, ya. Dan dia memiliki gerakan peristaltik dan silia tuba. Ya, jadi di sini tuh ada pergerakan. Kenapa kok ada pergerakan? Karena dia akan membawa ovum atau sel telur keluar supaya nanti bisa dibuahi oleh sel sperma di sini, ya. Dan membawa juga hasil konsepsi yang sudah terbuahi di tuba ini akan bergerak ya, karena ada gerakan peristaltiknya di tuba ini, dia akan menggerakkan hasil konsepsi ini untuk menempel di rahim sini. Gitu. Terus dia juga terdapat fimbre di ujung tuba. Ini yang namanya fimbre, ya. Nah, yang gerakannya ini juga dapat menyapu ovum menuju tuba. Jadi dia menangkap ovum yang dikeluarkan oleh ovarium setiap bulannya nanti ditangkap oleh fimbre dari tuba fallopi dan akan dibawa. Gitu, ya. Dan ovum ini sampai ke uterus ya, yang melewati tuba dan melewati fimbre tuba ini butuh waktu 5 hari ya. Slide selanjutnya adalah ovarium atau indung telur. Gambarnya nanti ada di slide setelahnya ya. Jadi ovarium atau indung telur ini adalah merupakan kelenjar seks primer pada wanita ya. Dia jumlahnya ada 2 sebesar buah almond ya. Jadi ada 2, dextra dan sinistra juga, kanan dan kiri. Ya, letaknya ini di sisi kanan dan kiri uterus, di bagian bawah dan belakang tuba uterina, agak ke belakang dari tuba fallopi itu tadi. Nah, dan ini ditopang oleh ligamen ovarica dan ligamen infundibulopelvicum. Dan melalui ligamen tersebut mendapat suplai darah dan persarafan. Lalu folikel yang terdapat dalam ovarium ini, dalam folikel terdapat ovum matang dan dikeluarkan dalam proses ovulasi setiap bulannya. Jadi di dalam ovarium ini ada siklus ya, siklus dari kematangan ovum atau sel telur, yang mana itu siklusnya adalah normalnya adalah 1 bulan ya, atau sekitar 28 hari, di mana setelah itu nanti ovum akan keluar. Nah, terus ovarium ini menghasilkan hormon progesteron dan estrogen ya. Jadi ovarium ini menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Jadi hormon-hormon kewanitaan ini dihasilkan oleh ovarium ya. Jadi dia menghasilkan ovum itu tadi yang akan dilepaskan setiap bulannya, sebulan sekali ya. Dan ovarium ini penghasil dari hormon progesteron dan estrogen ya. Jadi ini contoh siklus dari
ovarium ya. Jadi ada ovum matang, ovum lagi berkembang ya kan, berkembang menjadi folikel, lalu menjadi ovum yang matang ya. Lalu ovum ini dikeluarkan atau terjadi ovulasi ya, dimana ovumnya ini akan dikeluarkan dan ditangkap oleh fimbre ini ya. Nah, lalu dia bekas dari pengeluaran ovum ini akan menjadi corpus luteum yang mana akan berdegenerasi lagi untuk membentuk folikel baru. Nah, seperti ini. Itu nanti akan dijelaskan sendiri di siklus menstruasi nanti. Ini hanya sebagai gambaran penampang anatomi dari ovarium saja. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menjelaskan sampai ke organ genitalia internal dan organ genitalia eksternal terlebih dahulu. Untuk selebihnya, untuk tentang panggul nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Sampai di sini terlebih dahulu. Silahkan like, komen, dan subscribe di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.